Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. 36 kelopak teratai terbang keluar, dan api angsa putih mekar di udara. Pada saat ini, pupil Dokter Kekaisaran Suqian melebar, dan dia dikendalikan secara paksa oleh Seng Sheng dan tidak bisa bergerak, tetapi sabit api tidak menyebar, masih ada hantu api, dan sungai api yang memadatkan api yang tak terpadamkan meledak dengan suhu tinggi yang menyengat. Di mata tabib Kekaisaran Suqian, ada nyala api putih yang terpantul, seolah-olah nyala api putih terukir di matanya. Xiao Yan mengangkat tangannya dan sabit api dengan cepat mengembang, cabang dengan 1000 kaki, sabit api besar, menyelimuti ruang ini. Tabib Kekaisaran Huoqian mengangkat tangannya dan menamparnya ke telapak tangan anti-inflamasi, hanya untuk melihat bahwa ketika jejak telapak tangan muncul di udara, itu berubah menjadi api yang mengamuk, dan jejak pertempuran yang dilemparkannya ternyata adalah nutrisi sabit api ini, dan nyala api tetap berada di tubuh tabib Kekaisaran. Pada saat ini, itu seperti bagian atas obat besar, dan dokter Kekaisaran yang rendah hati adalah bahan obat di bagian atas obat. Semua ki pertarungannya akan berubah menjadi api dan diserap dan dinyalakan sampai peradangan dihilangkan, dan setelah merasa bahwa energi sabit api telah disimpan hingga batasnya, itu adalah desahan ringan. Sabit api perlahan mekar dari keadaan konvergen asli dan menyaksikan sabit api meledak dari suhu terpanas, dan semua kekosongan dalam jangkauannya berubah menjadi nyala api. Lubang hitam melahap semua vitalitas dan kekuatan dokter Kekaisaran 1000 kekosongan, dan melahap yang disulap oleh pintu putih, kemampuan paling dasarnya, hanya untuk melihat semburan darahnya yang terus-menerus, tampaknya telah dipukul dengan keras, dan akhirnya berubah menjadi hantu dan menghilang. Melihat lubang hitam kosong yang runtuh di depannya, api sabit api masih menyala. Pada titik ini, kekuatan Douqi ini pasti telah mencapai kekuatan tingkat transenden Douqi, dibandingkan dengan sabit kemarahan Buddha daripada mekar, dengan 3 jenis hati api, masing-masing dengan kemampuan yang berbeda, dan dengan terampil menyatu bersama. Sekarang saya harus memberi nama Douji ini, 10 asap putih mutlak tidak padam, itu disebut 10 unik, asap putih tidak padam. Bunga teratai segera memiliki perasaan, dia sepertinya sudah memikirkan nama sejak lama, umumnya di benaknya keluar, cukup lancar dibacakan. Teknik bertarung tingkat transendental yang dibuat oleh Xiao Yan ini adalah awal dari benar-benar mulai menggunakan kemampuan Flame Heart. Ini bukan hanya perpaduan api yang hebat, tetapi juga perkembangan unik Xiao Yan dalam hal kemampuan mereka, dan kekuatan mereka bahkan lebih progresif, dan mereka selanjutnya dapat menggunakan kemampuan jantung api. Xiao Yan tidak berhenti di situ. Dan hentikan pintu pertempuran yang sebenarnya, dan majukan lapis demi lapis untuk putih, hijau dan biru. Selanjutnya, Xiao Yan akan mencoba menggunakan ilusi dokter Kekaisaran virtual sebagai lawan, dan mulai menantang pintu pertempuran yang sebenarnya untuk melihat apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Setelah perlu untuk mempersiapkan musuh yang datang ke sini sebagai orang kuat setidaknya di tingkat pikiran kelima, setidaknya untuk melihat apakah dia bisa bertarung dengan tingkat kelima, Xiao Yan datang ke gerbang hijau, dan dokter Kekaisaran tanda tangan virtual yang keluar darinya tidak lagi lamban seperti pintu putih, dan dengan berkedipan matanya, sepertinya dia tidak jauh berbeda dengan dokter Kekaisaran tanda tangan virtual yang sebenarnya. Perang besar hampir pecah. Dan pada awalnya, Xiao Yan tidak memadamkan asap putih dari 10 teratai absolut. Dan saat kelopak teratai yang terbang keluar meledak, itu bahkan lebih kuat daripada Xiao Yan yang melemparkan obat itu runtuh. Selain itu, di ruang yang diselimuti sabit api, semua serangan tabib Kekaisaran Suqian akan dinyalakan dan berubah menjadi energi bunga teratai. Sebelumnya, dokter Kekaisaran Suqian belum benar-benar bergerak, jadi kemampuannya tidak sempurna. Namun, pintu tempur yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melihat musuh, dan dapat memamerkan anti-inflamasi sebanyak mungkin. Di sini, Xiao Yan tidak perlu terlalu banyak keraguan, dia tidak akan benar-benar terluka, dan dia dapat menggunakan kemampuannya sebanyak mungkin. Bunga teratai runtuh, lubang hitam api membuat dokter Kekaisaran mundur, dan dia dikalahkan dan mundur. Lumen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, dan asap menjata berhasil dan mengalahkannya. Dia terus menantang gerbang biru, dan pada kenyataannya, bahkan jika gerbang tempur yang sebenarnya mencapai tingkat tertinggi sub-gerbang, itu hanya dekat dengan kebenaran, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan yang kelima yang sebenarnya.
Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan adalah melakukan yang terbaik, dan melihat seberapa banyak kekuatan dan kepastian yang dia miliki untuk bisa mengalahkan bobot kelima. Pada saat ini, dalam kehampaan, Sudao Changhong berlari kencang dengan cepat, dipimpin oleh Feng Xichang. Dia memegang pedang giok dan meledak menjadi cahaya. Saat cahaya pada panah tumbuh lebih terang dan lebih cepat, itu berkedip lebih cepat dan lebih cepat. Dan di depan mereka ada bintang merah darah. Sejauh yang saya tahu, ada binatang luar angkasa yang kritis di bintang ini. Itu adalah burung musuh, dan kekuatan tempurnya luar biasa, dan kecepatan Feng Xichang telah melambat secara signifikan. Saya bukan pengambil risiko, dia memikirkan bahaya apapun. Apa ketakutan menunggu teman sebaya memikirkan jangka panjang? Dan yang kita cari adalah seseorang, bukan binatang luar angkasa. Ning Yao mendengus dingin, niat membunuh di tubuhnya terpancar seperti batu kental, dan niat membunuh untuk mengurangi peradangan telah mencapai ekstrim. Feng Xichang hanya bisa tersenyum pahit ketika mendengar ini, dan terus berlari kencang ke Changhong. Dan ketika saya memasuki bintang merah darah ini, merah hati ini masuk ke sini, dan saya menemukan bahwa itu terdiri dari lautan merah. Angin laut di sini sangat kencang, dan ombaknya selalu terjadi, dan ombak bersiul dan memicu setinggi ribuan kaki, seperti dinding merah, dan lingkungan hidup mereka terlihat sangat keras. Namun, bagi pembangkit tenaga listrik para dewa yang abadi, itu tidak terlalu menjadi masalah. Di bawah bimbingan Feng Xichang, semua orang segera berhenti, dan ada seekor burung dan binatang besar berdiri di laut, dan burung dan binatang buas ini adalah burung di dasar ombak yang dikatakan Feng Xichang. Sejauh ini, tidak ada orang kuat yang datang untuk membunuhnya, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya masih ke level, dan itu tidak diprovokasi oleh orang biasa. Instruksi inspeksi adalah burung taodi Feng Xichang ini. Saat ini, ada garis hitam, dia jelas telah meninggalkan bekas pada esensi ruang dan waktu, bagaimana dia bisa membimbingnya untuk datang ke sini. Anda mempermainkan kami, dan pupil iblis tiba-tiba menyusut, dan dia menatap Feng Xichang dengan ganas. Tentu saja tidak mungkin, saya tidak mengenal pria itu, dan saya hampir dibunuh olehnya, dan saya ingin membunuhnya. Ketika Jen baik-baik saja, apakah orang itu akan dilahap oleh betina? Feng Xichang menepuk dadanya dan berkata dengan serius, beberapa raja roh yang memandang mata Feng Xichang sangat tidak ramah, dan mereka dimakan oleh burung betina itu. Pembicaraan semacam ini tidak berbeda dengan pembohong. Tiba-tiba, burung seruling persik tiba-tiba membuka sepasang mata merah darah, dan banjir cahaya keluar dari matanya, dan dia langsung mendatangi semua orang, dan dengan cepat mundur Feng Xichang berteriak, dan segera tubuhnya melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Putri kedua mengikuti Feng Xichang, dan Hao sepertinya mengetahuinya dengan sangat baik. Ketiga sosok itu menyebar dengan kecepatan penuh, tampaknya menghindari serangan burung seruling, tetapi pada kenyataannya, mereka tahu bahwa situasinya salah, dan mereka berencana untuk melarikan diri. Sialan. Orang ini telah menipu kita sehingga kita tidak boleh diizinkan melarikan diri, dan bahwa kita harus membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Beberapa raja roh juga berubah menjadi Changhong dan mengejar langsung menuju Feng Xichang, dan Feng Xichang, betapa berbahaya dan liciknya dia datang, dia sudah memikirkannya, dan dia sudah memikirkan rute pelarian dan menyusun formasi terlebih dahulu. Meskipun ledakan tidak bisa dihentikan, itu juga memperlambat kecepatan Raja Roh. Mereka berbelok ke Changhong tanpa berhenti sama sekali, dan melarikan diri dengan cepat. Sial, tampaknya itu adalah tanda yang tertinggal pada semangat ruang dan waktu, dan telah ditemukan. Pria ini sangat berbahaya sehingga dia memberi makan paus kepada betina. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.